dan magnetnya sangat kuat sekali. Karena kondisi pipanya ini bulat, jadi bisa geleng-geleng gini pun nggak jatuh ya. Keren ini. Padahal senternya cukup berat. Lepasnya begini, ada beberapa posisi yang bisa kita gunakan sampai mentok seperti ini. Nah, LED-nya ada di sini nih, panjang nih. Ini bisa diputar nih. Muternya sini, kebalik. Ya, muternya sini, diputar mentok nih sampai sini. Terus kita tutupkan lagi ke sini bisa. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Mister Manusia. Kali ini saya mau review senter dari Sunray. Tulisannya sih Sunray, mungkin bacanya Sunray ya. Ini bukan senter sih, lebih tepatnya di sini keterangannya outdoor lighting atau lampu luar ruangan itulah. Tipenya L550. Di sini sembunyinya multifunctional outdoor work light. Kita lihat dari boxnya, di sini ada keterangan 1 tahun garansi dari Sunray. Nah, ini salah satu fiturnya. LED-nya nanti bisa diputer-puter kayak gini nih, sampai 180 derajat. Selain punya LED utama, lampu utama, juga punya LED sampingan nih di bagian atas nanti. Nah, ini baru nih namanya center nih, karena ini flashlight. Terus ada hooknya ya. Umumnya lampu luar ruangan untuk camping, untuk mancing, untuk kegiatan-kegiatan di outdoor itu ada hooknya. Nah, yang unik ini, karena ini tadi sembunyinya untuk kerja, untuk work, outdoor lighting, work light ya, ada magnetnya. Karena misalkan teman-teman lagi memperbaiki mobil yang mogok atau ya di garasi lah, di bagian-bagian yang agak gelap gitu, senter ini nanti sangat membantu sekali. Karena ada magnetnya itu yang sangat kuat, nanti bisa nempel di besi-besi atau benda-benda lain yang magnetik, yang maksudnya bisa nempel sama magnet. Nah, di box bagian sini ada spesifikasi singkatnya. Maksimal lumensnya 550. Oh, mungkin tipe L550 ini adalah maksimal lumensnya mungkin. Running time-nya sampai 35 jam. Wah, lama juga nih ya, tapi di posisi low atau yang wide. Kemudian kapasitas baterainya 2000 mAh. Nah, seperti ini deh. Nggak usah lama-lama, langsung kita buka aja. Dalemannya dapat apa aja. Ini dapat apa ini? Oh, ini stiker nih, stiker. Kita taruh dulu. Terus chargernya ya, kabel untuk ngecas. Ngecasnya udah pakai USB, micro USB. Ini udah cukup mantap nih. Jadi ngecasnya itu bisa tukeran ya sama HP. Di unitnya sama manual. Manualnya bahasa Inggris ya. Spesifikasinya lebih lengkap ada di sini. Ada 2 mode, maksudnya 2 mode itu di LED utama sama LED yang kecil flashlight tadi. Masing-masing LED punya 2 mode. Ada modenya sendiri gitu maksudnya. Yang lampu utama ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mode. Yang lampu kecil flashlightnya ada 2 mode aja, middle sama high. Wah, ini sudah water resistance IPX4. Power indikatornya ada 4 ya, ada 4 atau 5 lampu ini. 4 lampu. Ini salah satu penggunaannya nih. Bisa nempel di magnet gitu. Nempel di kap mobil nih. Bisa dicantelkan sama hooknya. Nah, ini warranty cardnya. Bisa digaransikan. Bisa menghubungi kontak person yang ada ini. Dan beginilah penampakan dari lampu outdoor Sunray L550. Unik ya, bentuknya nggak kayak lampu sama sekali ya. Ini malah kayak handle untuk kamera gitu, yang biasa untuk vlog gitu, mirip ya. Dan genggamannya ini enak banget karena di sini ada grip karet, nggak licin gitu. Ngegigit gitu deh kalau di tangan gitu. Kita lihat build quality-nya. Bahan pembuatannya adalah plastik ABS. Dan ini tebel ya. Nggak kopong gitu. Ini padet gitu loh. Rasanya itu padet, antep. Kalau orang Jawa bilang itu antep berarti berisi gitu loh.
Terus grip-grip karetnya juga sangat rapi banget. Di persambungannya itu nggak ada finishing yang nggak rapi gitu, nggak ada. Ini bagus banget ya, bagus banget. Ini semuanya plastik dan ini karet, yang bagian atas ini metal kayak aluminium gitu. Mungkin ini yang disebut sebagai soft hammer ya. Untuk malu-malu yang ringan-ringan kecil-kecil ini bisa ya, tapi kalau buat paku tentu saja jangan, karena sebutannya aja soft hammer, palu yang lembut. Nah, fitur utama yang saya suka ini adalah chargernya udah pakai USB. Artinya untuk ngecasnya bisa kita colok kemanapun, nggak harus pakai charger. Misalkan pakai charger HP, kita colok ke laptop, ke TV, bahkan di mobil itu juga ada USB-nya. Intinya port USB bisa semua deh untuk ngecas senter ini. Nah, posisi LED-nya itu ada di bagian sini. Nah, ini udah ada kayak tempat tangan gitu untuk ngelepas. Ada beberapa posisi yang klik. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yap, ini bisa dibuka penuh seperti ini. Jadi kayak pentungan gitu untuk lalu lintas itu loh, apa namanya ya, saya lupa. Karena memang salah satu mode dari lampunya nanti ada yang strobo itu, yang nyala mati itu. Untuk menyalakannya tinggal kita pencet aja tombol di sini. Nggak begitu kentara kalau ini tombol ya, nggak begitu kelihatan. Manis nih desainnya nih. Mode 1 sedang, mode 2 terang banget, mode 3 redup, mode 4 merah, mode 5 strobo. Klip-klip kayak gini. Nah, untuk perpindahan modenya sendiri, ini bisa pindah mode sebelum lampu menyala di kondisi itu lebih dari 10 detik kira-kira. Misalkan begini, ini kan masih kurang 5 detik, kita tekan lagi akan pindah mode. Mati. Tapi kalau lebih dari 10 detik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekali tekan langsung mati. Nah, untuk pindah ke lampu yang kedua, di sini ada kecil nih, ada LED kecil yang berguna sebagai flashlight atau senter. Tinggal kita tekan tombol yang sama, kita tahan kurang lebih 3 atau 4 detik. Nah, ini udah pindah ke mode LED yang ada di depan, di atas maksud saya. Ini udah terang banget loh ini ya. Yang LED atas ini pun, yang kecil ini juga punya 2 mode. Mode yang ini yang pertama nyala itu mode yang tingkat kecerahan sedang. Kecil ya, enak ya. Cocok banget nih untuk nyanteri tempat-tempat yang cukup kecil, dalam gitu. Jadi bisa lihat lebih jelas di bagian dalam sana kayak gimana. Dan ini jika kita tutupkan, LED-nya ini tetap berfungsi karena bagian atasnya ada lubangnya nih. Nah, itulah kenapa mungkin posisi handle-nya desainnya kayak gini ya. Enak nih. Untuk mematikannya bisa pakai kelingking. Mati ini. Nyalakan lagi. Nah, ini nyala yang dari LED flashlight. Untuk pindah ke LED utama juga sama caranya. Tinggal kita tekan lama kurang lebih 3-4 detik. Atau malah nggak sampai 3 detik ya, 2 detik kayaknya. Lebih cepat gitu. Saya coba matikan lampu. Kita matiin dulu deh. Kondisi gelap gulita, gelap total, gak kelihatan. Kita nyalakan LED-nya. Terang banget tuh. Ini udah wah kelihatan banget ya. Nanti kalau mati lampu, listrik mati, saya bisa tetap syuting nih. Kan ini terang banget nih. Pindah mode, ini mode 1, mode 2 paling terang, mode 3 yang redup. Yang redup aja udah terang nih. Merah, yang merah mungkin ya sedikit serem sih ya. Kita coba lihat seberapa terang yang mode flashlight, yang lampu kecil atas itu. Flashlightnya aja udah terang banget nih. Ini kelihatan banget di tangan nih. Tulisan aja kebaca ya ini ya. Ayo Cina ya, terang apapun ya nggak bisa baca. Kita nggak bisa bahasa Cina. Nih bisa kebaca nih. Padahal cuma pakai LED yang kecil tadi. Lihat banget. Coba kita pindah ke mode utama. Kita pindah ke yang low, yang nyala paling rendah nih.
tingkat kecerahan yang paling rendah aja udah jelas banget ya dalam kegelapan kayak gini. Nah, berat dari senter ini sendiri adalah 173 gram. Wah, ringan ya. Cuma 173 gram, nggak ada 200 gram. Tapi kesannya itu antep, berisi gitu loh, nggak kopong ya. Jadi enak gitu kalau dipegang-pegang, nggak takut kalau jatuh kayaknya pecah itu. Nggak ada, apalagi materialnya ABS dan cukup tebel ini. Jadi kalau jatuh-jatuh insya Allah lebih aman ya. Dan juga kan ini emang lampu untuk outdoor, jadi emang harusnya lebih tahan banting. Sekarang kita cobain lampu ini untuk di ruangan yang lebih luas. Kita lihat seterang apa nih senter. Di dalam keadaan gelap gulita, kita nyalakan LED-nya. Wah, langsung terang kan? Terang benerang nih. Ini di mode sedang padahal ini ya. Kelihatan? Di mode sedang aja udah terang banget kayak gini. Kita ganti mode, mati dulu tapi. Ini yang mode paling terang, high, yang lumensnya itu sampai 550. Mode redup kayak gini. Mode redupnya aja udah cukup terang ya ini ya, udah kayak senter biasa gitu. Di mode merah nih, jadi agak serem tapi kalau dipakai senter. Nah, itu mode strobo kira-kira seperti itu. Sorry saya nggak coba untuk luar ruangan karena di luar lagi hujan. Hujan terus banget. Nggak mungkin juga, serem juga kali ya. Saya kira syuting di ruangan gini aja udah bisa mewakili kayak apa nih kecerahan dari lampu LED ini. Ada dua fitur yang belum saya sampaikan, hampir kelupaan tadi, yaitu fitur hook sama fitur magnet. Kalau fitur hook ini, cara ngelepasnya kayak ini. Kita congkel aja pakai tangan, terus ini bisa kita centelkan gitu di manapun ya. Bisa ke paku, bisa ke mana gitu, bisa ini karena cukup gede ini. Hooknya cukup gede, jadi nggak harus paku kecil. Dan jaraknya dari center, dari body center ke ujung hooknya juga cukup luas. Jadi misalkan kita centelkan ke ranting gitu saat misalkan lagi outdoor, lagi mendaki gunung gitu, bisa banget nih, lagi camping gitu bisa. Karena cukup besar ini hooknya. Nah, untuk fitur magnetnya enak banget, nggak perlu nyalain apa, cukup kita tempelkan aja sama benda yang bisa tempel sama magnet, besi, apapun deh. Contohnya ini ya, ini ada tiang kipas angin, kita nyalain dulu terus tempel. Udah, enak kan? Kita bisa perbaikan gitu. Misalkan ini posisinya kurang nyaman, kita bisa puter-puter kayak gini. Enak banget loh ini, asli. Terlebih kepalanya ini yang bisa diputer ke arah manapun ya. Ini wah sangat membantu sekali menurut saya. Jadi enak banget, asli deh. Nih, karena ini bisa kita buka selebar ini bisa kita buka selebar ini. Jadi kita tempelkan ke media yang nempel magnet. Jadi cukup panjang. Media yang kena sinar pantulannya itu cukup luas gitu. Nih di bawah sini nanti kita bisa perbaikan walaupun listrik mati. Dan magnetnya sangat kuat sekali. Karena kondisi pipanya ini bulat, jadi bisa geleng-geleng gini pun nggak jatuh ya. Keren ini. Padahal senternya cukup berat. Nah, seperti itu deh. Mantap kan? Kecil tapi cahayanya betul-betul menyebar. Gak nyangka loh ya. Karena LED-nya itu cuma satu baris, satu strip kayak gini. Saya kira itu gak akan seterang itu, gak akan seluas itu maksudnya jangkauan cahayanya. Tapi kalau ini ternyata luas banget. Jadi kalau misalkan untuk vlog di tempat-tempat gelap gitu, pakai ini mungkin udah cukup. Kecil, nyalanya juga lama, tapi cahaya yang dihasilkan udah terang banget. Enak nih. Tapi walau gimana pun, dengan segala fitur dan spesifikasi, bahkan build quality yang bagus seperti ini,
Center ini punya satu kekurangan menurut saya. Ya kalau disebut kekurangan mungkin bagi sebagian orang nggak masalah, tapi kalau menurut saya cukup menjadi kekurangan di tahun 2021, apalagi sekarang kita udah semakin dekat dengan tahun 2022. Apa yaitu kekurangannya adalah port chargernya masih pakai micro USB. Mungkin kalau ada tim dari Sunray yang nonton video ini, di center-center Sunray berikutnya port chargernya bisa menggunakan Type-C ya, yang lebih kekinian gitu. Jadi kan lebih praktis lagi dan memang lebih kekinian. Lebih praktisnya Type-C itu kan colokannya bisa bolak-balik, terus ya paling nggak samalah dengan charger HP gitu, nggak perlu bawa kabel-kabel double. Udah sih itu aja menurut saya kekurangannya. Karena untuk center dengan harga segini tapi dapat spesifikasi fitur-fitur yang ada, build quality-nya, bahan yang digunakan ya, plastiknya ini yang tebel dan dipegang antep gini, ini udah worth it banget menurut saya. Oh iya, tadi saya belum sebut harga. Lampu outdoor Sunray L550 ini dijual di official store di Shopee, itu seharga 240.000. Bagi teman-teman yang tertarik pengen beli ini, bisa langsung cek aja, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita sambung di video-video berikutnya. Terima kasih telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.